Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh kembali berkumpul untuk kita mau bersama-sama beribadah kepada Tuhan, menyembah Dia, memuji Dia, karena Tuhan sangat baik bagi kita. Mari kita mengawali ibadah kita dengan menyembah Tuhan. Kita naikkan pujian, layak dipuji, disembah. Name above all names, King of kings and Lord of lords. Satu nama yang menyelamatkan, satu nama yang menyucikan, satu nama yang membangkitkan hidup kami. Nama Yesus Kristus Tuhan, Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Kau layak disembah. Kepadanya setiap lutut akan bertelur, setiap lidah akan mengaku bahwa Engkau adalah Raja, Engkau adalah Tuhan segala Tuhan.
Mari jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita akan menhabiskan ibadah kita pada pagi ini sambil kita mengingat bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Yahweh, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Turunlah kiranya damai sejahtera dari Yahweh, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, menyertai tiap-tiap saudara mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Nats pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dari Matius 24 ayat 43 dan 44. Matius 24 ayat 43 sampai 44, demikian firman Tuhan. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kita di dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus untuk benar-benar hidup berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jika kita memperhatikan hidup kita dengan berjaga-jaga, maka kita akan menjalani hidup kita dengan sebaik-baiknya dan lebih bersungguh-sungguh lagi di dalam kita menaati setiap firman Tuhan. Kita akan fokus hidup untuk menyenangkan hati Tuhan dan tidak terlena dengan dunia ini. Dunia ini dengan segala gejolak, dengan segala hal yang negatif yang ada di dalam dunia ini tidak akan mempengaruhi kita, tidak akan menghilangkan damai sejahtera dan sukacita kita. Segala permasalahan apa yang kita hadapi tidak akan mempengaruhi kita, tapi kita mengarahkan hati dan hidup kita kepada Yesus, maka kita akan bisa tetap menjadi terang, bisa tetap menjadi berkat, bisa tetap bersukacita di dalam kehidupan kita. Mari kita terus memuji Tuhan yang mengasihi kita dengan bermazmur dari Mazmur pasal 5. Mazmur pasal 5 ayat 4 sampai dengan ayat 9. Saya akan memimpin pembacaan. Saya persilakan Bapak Ibu di tempat masing-masing juga boleh bersuara, menaikkan pujian bersama-sama pemazmur, Mazmur pasal 5 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Mari kita memuji Tuhan. Ya Yahweh, pada waktu pagi Engkau mendengar suaraku. Aku menaikkan doaku kepadamu dan menanti-nantikanmu dengan penuh harap. Sebab Engkau bukanlah Elohim yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat tidak akan tinggal bersamamu. Orang yang congkak tidak akan bertahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau akan membinasakan orang-orang yang berkata dusta. Yahweh membenci penumpah darah dan penipu. Tetapi bagiku, aku akan masuk ke dalam rumah-Mu yang berlimpah kasih setiamu. Dan dengan hormat akan Engkau ku menyembah ke arah bait-Mu yang kudus. Ya Yahweh, pimpinlah aku dalam kebenaran-Mu, karena musuh-musuhku
Ratakanlah jalanmu di depanku. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah ini juga menjadi doa kita saat kita akan mempersiapkan diri untuk merenungkan firman Tuhan. Ya Yahweh, pimpinlah aku dalam kebenaran. Karena hanya dalam kebenaran Tuhan kita akan mengalami kebahagiaan. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita menaikkan pujian dari NKB 129, Indah Mulia Bahagia Penuh. Indah mulia bahagia penuh, bersandarkan lengan yang kekal, damai dan berkat sungguh milikku, bersandarkan lengan yang kekal, aman, aman, dari bencana dan sesat, aman, aman, bersandarkan lengan yang kekal. Oh indah benar ikut jalannya, bersandarkan lengan yang kekal. Langkahku teguh, jalanku cerah, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman, dari bencana dan sesat, aman, aman, bersandarkan lengan yang kekal. Tiadaku cemas, takut pun enyah, bersandarkan lengan yang kekal. Hatiku tenang, ku dihantarnya, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman, dari bencana dan sesat, aman, aman, bersandarkan lengan yang kekal. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terima kasih untuk pagi ini Tuhan, kami bersyukur kami boleh memuji menyembah-Mu, dan sekarang kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus berikan pengertian atas firman Tuhan yang kami baca dan renungkan, dan melaluinya kami menjadi orang-orang yang bisa menjalani kehidupan dengan bijaksana. Berkati kami semua, baik yang men-sharingkan firman-Mu, maupun kami semua yang mendengar, menyimaknya. Kiranya Roh Kudus menguasai kami semua pada pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom semua jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan, kita semua boleh mengalami berkat Tuhan ya, pagi ini bisa bangun. Kiranya semua bangun dengan tubuh yang sehat, ya, tubuh yang segar. Dan kita akan meneruskan pembahasan kita dari Kisah Para Rasul, ya, dari Kisah Para Rasul, dan kita sudah tiba pada Kisah Rasul yang ke-6. 2 minggu lalu kita membahas Kisah Rasul pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7, ya, dan di situ kita bisa melihat ada masalah di tengah-tengah jemaat yang berkembang dengan sangat pesat, ya, bagaimana ada kelompok, ya, orang-orang Kristen yang berbahasa Yunani yang merasa bahwa janda-janda mereka itu, ya, atau pelayanan sehari-hari kepada janda-janda mereka itu kurang diperhatikan.
Ya, lalu kemudian eh, itu para rasul ya akhirnya mempersilahkan mereka memilih, maka dipilihlah 7 orang pria, ya 7 orang pria untuk bisa melayani, memperhatikan itu pelayanan di antara janda-janda dari kelompok orang Kristen Yunani. Nah, pada pagi ini kita akan membahas mengenai Stefanus. Ya, Stefanus itu salah satu dari ke-7 orang. Ya, kita sudah belajar 2 minggu lalu bahwa eh, itu persyaratan ya atau karakteristik dari orang-orang yang melayani diakonia atau pelayanan meja, eh, yaitu mereka harus memiliki hikmat, ya penuh dengan Roh Kudus, ya memiliki hikmat, ya punya karakter yang baik. Ya, jadi itu kualifikasinya. Dan salah satu kita lihat yang sangat menonjol dari ke-7 orang diaken itu adalah Stefanus. Ya, Stefanus. Karena eh, dia kemudian menjadi martir ya di dalam teks yang kita baca sampai dengan nanti pasal yang ke-7. Di situ kita melihat bagaimana Stefanus dia boleh menjadi martir. Saya akan bacakan ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-15 untuk kita. Ya, saya harap suara saya tidak tertutup dengan suara hujan, ya di luar hujan lumayan lebat. Kisah Rasul 6 ayat 8. Adapun Stefanus yang penuh iman dan kuasa, buat keajaiban-keajaiban dan tanda mujizat di tengah orang banyak. Ya, dikatakan Stefanus itu penuh iman, ya juga penuh kuasa. Kemudian dia membuat mujizat, ya keajaiban-keajaiban, tanda-tanda mujizat di tengah orang banyak. Bangkitlah beberapa orang dari sinagoga kaum Libertini, orang-orang Kirene, orang-orang Alexandria, orang-orang Kilikia dan Asia berdebat dengan Stefanus. Ya, biasanya ketika ada sebuah movement, ada sebuah pergerakan, apalagi pergerakan itu masif ya dan disaksikan oleh banyak orang, maka biasanya akan muncul oposisi. Ya, itu biasa ya, seperti itu. Akan muncul oposisi, ada oposisi itu yang tulus, mereka ingin mempertanyakan, ya, ingin tahu apakah yang disampaikan oleh Stefanus itu adalah kebenaran. Tetapi ada juga oposisi itu muncul oleh karena perasaan iri, ya, perasaan dengki, ya, dan itu yang tidak baik. Ya, kalau orang menentang kita oleh karena misalnya dia ingin ya satu situasi atau kondisi yang lebih baik, atau dia ingin memeriksa ajaran kita, ya maka kita juga harus terbuka. Ya, kalau guru-guru yang benar dari Tuhan atau pengajar-pengajar firman Tuhan yang benar, ya dia siap untuk dikritisi, ya dia siap untuk ajarannya dipertanyakan. Tetapi kalau guru-guru palsu itu biasanya dia tidak mau, dia tidak suka, ya dia akan berusaha untuk membungkam orang. Nah ini kita lihat ada oposisi ya terhadap Stefanus. Ayat 10. Namun mereka tidak mampu melawan hikmatnya dan roh yang menuntunnya berbicara. Nah ini, ya. Mereka tidak mampu melawan hikmatnya dan roh yang menuntunnya berbicara. Nah kalau kita perhatikan, ini orang-orang di sini ya, yang dikatakan kaum Libertini, orang Kirene, Alexandria, Kilikia dan Asia ini, ya mereka ini kalau kita lihat adalah ya orang-orang cendekiawan di dalam ilmu agama. Ya, bisa jadi mereka adalah orang Farisi, paling tidak mereka adalah ahli Taurat. Ya, mereka pasti adalah kelompok teolog ya, teolog-teolog ini. Ya, dan berdebat dengan Stefanus. Ya, tetapi ayat 10 dikatakan mereka tidak mampu melawan hikmatnya dan roh yang menuntunnya berbicara. Ya, jadi kalau Roh Kudus itu bekerja di dalam diri seseorang, ya, dan roh itu memberikan hikmat untuk berkata-kata, maka tidak ada yang bisa melawan, ya, membantah. Nah, tapi kemudian mereka menggunakan cara-cara yang licik. Ya, ayat 11. Lalu mereka menghasut orang-orang dengan mengatakan,
kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujatan terhadap Musa dan Elohim. Ya, itu kita tahu bahwa itu adalah ya tuduhan yang dikarang-karang. Ya, Stefanus tidak demikian, ya, tidak mungkin dia menghujat Musa atau menghujat Tuhan. Kemudian ayat 12, ya, tidak hanya mereka menghasut, kemudian mereka menggerakkan massa. Ya, di dalam sejarah manusia, sejarah pemerintahan, ya, sejarah bangsa-bangsa akan selalu ada masa-masa itu yang memang karena pengetahuannya kurang, ya, orang-orang bayaran itu kan, itu dikatakan itu cukup, itu dikasih nasi bungkus, dia sudah mau melancarkan, ya, dia bersedia untuk melancarkan demonstrasi, atau cuma dibayar 50, 100 ribu, dia sudah siap untuk melancarkan demokrasi, itu demonstrasi. Jadi mereka menggerakkan massa, para tua-tua dan para ahli Taurat, ya, lalu mendatangi dia. Jadi mereka mendatangi Stefanus, menangkapnya dan menyeretnya ke Sanhedrin. Ya, jadi sekali lagi ketemu lagi nih dengan Sanhedrin. Ya, ini 70 tua-tua ini lah, orang-orang Yahudi, ya, ini ahli-ahli Taurat, ya, karena ini adalah mahkamah agama, ya. Kalau sekarang, kalau di Indonesia itu UI-nya lah, MUI, ya, Sanhedrin itu. Ya, jadi Stefanus ditangkap, diseret ke Sanhedrin, dan mereka menghadirkan saksi-saksi palsu yang mengatakan, ya, orang ini tidak henti-hentinya ucapkan kata-kata hujatan terhadap tempat kudus ini dan hukum Taurat. Ya, tempat kudus berarti sinagog, ya, di mana ada imam besar di situ. Itu adalah sinagog yang dibangun, ya, oleh Raja Herodes yang sangat megah itu. Ya, dikatakan Stefanus itu dituduhkan sudah menghujat sinagog dan hukum Taurat. Ayat 14. Sebab kami telah mendengar ketika ia berkata bahwa Yesus orang Nazaret itu akan menghancurkan tempat ini dan akan mengubah kebiasaan yang telah diwariskan Musa kepada kita. Yesus orang Nazaret itu akan menghancurkan tempat ini. Dan kalau kita melihat di dalam Matius 24, memang ada nubuatan Yesus bahwa sinagog itu akan dihancurkan, akan menjadi puing-puing. Nah, saudara, peristiwa yang terjadi ini, ya, ini peristiwa ketika mereka menangkap dan menyeret Stefanus, itu terjadi, ya, itu beberapa tahun sebelum kemudian nanti Jenderal Titus datang dan menghancurkan sinagog itu. Ya kan? Jadi Jenderal Titus nanti datang, menghancurkan sinagog, dan sampai hari ini sinagoga itu tidak bisa berdiri. Tidak ada. Yang ada itu hanya tembok rata. Ya, jadi kalau Anda pergi ke Yerusalem, ke kota tua, itu tidak ada sinagog. Ya, di apa namanya? Itu justru tempat di mana sinagog itu ada itu, sisanya itu cuman yang disebut the Western Wall, tembok barat, atau juga disebut the Wailing Wall, tembok ratapan. Itu hanya satu bagian dinding yang diyakini adalah bagian dari sinagog orang Yahudi mulai pada masa Yesus. Tapi selebihnya di bagian sebaliknya itu adalah masjid, ya, Masjid Dome of the Rock atau Masjid Kubah Kuning itu. Ya. Jadi itu Stefanus tentu dia mendengar, ya, dari para murid, ya, juga kita tidak tahu apakah pada masa Yesus melayani dia juga sudah ada dan dia mendengar, apakah dia salah satu dari murid Yesus, ya, karena murid Yesus kan bukan hanya 12, ya, ada yang kelompok 70, ada kelompok 120, ya, juga ada 500 orang yang menyaksikan Tuhan Yesus yang naik ke surga, ya. Nah, tetapi Stefanus ini dia ingat, ya, dia tahu bahwa Yesus pernah mengatakan bahwa bait suci itu akan diruntuhkan.
ya, tetapi bukan dia yang meruntuhkannya. Ya ini juga mereka eh, ini fitnah kan? Ya, karena dalam tuduhannya mereka mengatakan Yesus orang Nazaret itu akan menghancurkan tempat ini, ya. Bukan Yesus yang menghancurkannya, ya, tetapi Jenderal Titus, ya, orang-orang Roma, ya, pasukan Roma yang menghancurkan tempat itu. Yesus hanya mengatakan bahwa bait suci itu akan diruntuhkan, ya, dan aku akan membangunnya dalam 3 hari, ya kan? Ya, dan kita tahu itu berbicara tentang apa? Itu kematian dan kebangkitannya. Ya, karena bait suci yang sejati itu adalah Kristus. Ya, Tuhan Yesus menjadi bait suci yang sejati, ya, untuk setiap kita yang percaya. Ya, lalu kemudian mereka mengatakan dan akan mengubah kebiasaan yang telah diwariskan Musa kepada kita. Nah, kalau kita lihat apakah itu benar-benar digenapi? Digenapi. Nah, salah satu apa itu kebiasaan yang telah diwariskan Musa kepada orang Israel? Yaitu mempersembahkan korban bakaran. Ya kan? Korban keselamatan, korban penghapus dosa, korban ucapan syukur. Ya, ketika mereka menyembelih sapi, mereka menyembelih domba, kambing, ya. Tapi setelah bait suci sudah tidak ada imam besar, kita lihat orang Israel, orang Yahudi, ya, mereka berhenti mempersembahkan kurban bakaran, mereka berhenti menyembelih kambing domba, sapi, ya, untuk penghapusan dosa. Sampai hari ini. Padahal di dalam hukum Musa itu adalah syarat untuk dosa mereka bisa diampuni, ya, meskipun itu sebetulnya hanya simbol, hanya bayangan saja. Tetapi sejak bait suci itu dihancurkan, ya, tidak ada imam yang melayani di situ, ya, mereka hanya datang berdoa, ya, orang Israel sampai sekarang, orang Yahudi itu mereka datang ke tembok ratapan, ya, itu salah satu tempat tersucinya mereka, ya, untuk berdoa, untuk membaca Taurat, untuk meratapi keruntuhan eh, Yerusalem, juga keruntuhan bait suci, ya, tapi sampai hari ini tidak ada kurban, ya, tidak ada persembahan kurban, ya, kurban bakaran, kurban keselamatan. Lalu kalau mereka tidak mempersembahkan kurban bakaran, kurban keselamatan, tetapi pada saat yang sama mereka tidak percaya kepada Yesus, bagaimana mereka bisa diselamatkan? Bagaimana dosa mereka bisa diampuni? Nah, ini pertanyaan yang yang barusan itu saya sampaikan. Itu adalah pertanyaan yang muncul di benak sebagian orang-orang Yahudi yang kemudian membuat mereka meninggalkan agama Yahudi dan menjadi orang Kristen. Karena tidak ada pengampunan dosa di dalam praktek keagamaan yang mereka lakukan. Karena hukum Musa mengatakan, ya, mereka berdosa, mereka bawa, kalau miskin itu bisa bawa bawa burung tekukur begitu atau merpati kalau tidak salah, lalu kemudian itu di itu di eh, itu dicurahkan darahnya, ya, atau mereka membawa domba atau kambing, dan sekali setahun imam besar akan menyembelih lembu, ya, atau sapi, kemudian memercikkan darah kepada umat dan juga kepada semua perkakas di ruang kudus, ruang maha kudus, ya, sebagai tanda pengampunan dosa. Ya, tetapi sampai hari ini mereka sudah tidak lagi melakukannya. Sejak tahun 70 Masehi sampai hari ini mereka tidak melakukannya. Lalu pertanyaannya, bagaimana dosa mereka bisa diampuni? Jadi ini luar biasa, ya, kalau kita membaca ini apa yang mereka tuduhkan, ya, walaupun tidak semuanya benar, tapi juga mengandung kebenaran. Ya, bukan Yesus yang menghancurkan, ya, tetapi Yesus menubuatkan kehancuran, ya, tapi kemudian dikatakan akan mengubah kebiasaan yang telah diwariskan Musa kepada kita. Itulah kehendak Tuhan, ya, supaya mereka menyadari bahwa hukum Taurat itu hanya bayangan dari keselamatan, bayangan dari pengampunan dosa. Tetapi realitasnya itu ada pada pengorbanan Kristus, karena hukum Taurat itu menubuatkan dan berbicara tentang Yesus. Jadi keselamatan itu klimaksnya
digenapi di dalam diri Tuhan Yesus. Nah, ini ayat 15. Ketika memandang kepadanya, semua orang yang duduk dalam Sanhedrin itu melihat wajahnya seperti wajah malaikat. Wah, luar biasa ya. Orang yang penuh dengan Roh Kudus, orang yang penuh dengan firman Tuhan, kebijaksanaan dari Tuhan, maka wajahnya itu akan seperti malaikat. Ya, Tuhan. Nah, kita lihat topik kita pada pagi ini adalah ciri khas orang berkarakter saleh ya. Jadi kita lihat bagaimana Stefanus ya, dia adalah seorang yang berkarakter saleh. Ya, dia adalah seorang yang benar ya. Dan Anda bisa melihat gambar ya di kanan itu ya bagaimana dia berada di hadapan Sanhedrin. Ya. Ini mirip-mirip ini waktu Martin Luther itu ya. Dia diadili ya oleh orang-orangnya Paus ya, untuk 95 dalil yang dia tempelkan. Seorang diri, saudara, ya, di hadapan satu mahkamah agama yang sangat berkuasa dan bahkan punya otoritas untuk menjatuhkan hukuman mati. Ya, tetapi Stefanus, ya, dia tidak gentar. Ya, dia memberikan jawaban-jawaban. Ya, dan walaupun itu sesuatu yang berat untuk mereka dengar, ya, tetapi itu harus dia sampaikan. Ya. Karakter saleh adalah dasar kesaksian yang berani bagi Yesus Kristus, apapun hasilnya. Jadi kalau kita mau menjadi saksi Kristus bagi dunia ini, ya maka tidak bisa tidak kita harus memiliki karakter yang saleh ya atau karakter ilahiyah. Ya, tidak bisa itu orang menjadi saksi Kristus, tapi orang memahami atau mengetahui orang ini adalah seorang penipu misalnya, atau dia adalah seorang pencuri, ya atau karakter-karakter yang tidak rohani lainnya, ya. Misalnya dia seorang pemalas atau dia seorang yang kerjanya marah-marah melulu, ya. Nah, jadi karakter saleh adalah dasar kesaksian yang berani bagi Yesus Kristus, ya. Apapun hasilnya. Jadi Tuhan mau kita menjadi saksi bagi dunia ini. Ya. Tuhan mau supaya kita menjadi surat Kristus yang terbuka. Ya. Tetapi perkara orang mau menerima kesaksian kita, orang mau percaya Yesus atau tidak, itu adalah tanggung jawab dia dengan Tuhan. Dan itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Ya, kita tidak bisa menobatkan satu orang pun. Tidak bisa. Saya tidak bisa menobatkan satu orang pun. Sebagus apapun saya berkhotbah, ya, sebagus apapun saya menggali kebenaran firman Tuhan, saya tidak bisa menobatkan satu orang. Ya, orang bisa insaf akan dosanya, ya, itu adalah pekerjaan Roh Kudus, dan juga bagaimana respon orang itu terhadap itu firman Tuhan. Ya, tugas kita adalah memberitakan firman Tuhan. Ya, saya memberitakan firman Tuhan melalui media internet, melalui YouTube, melalui Facebook, ya, berkomunikasi dengan orang-orang tidak beriman hampir setiap hari, ya, dengan tujuan membawa mereka kepada keselamatan di dalam Kristus. Tapi perkara dia mau terima atau tidak, itu adalah urusan dia. Nah, tetapi kita di dalam bersharing juga harus memperlihatkan karakter yang baik. Orang marah-marah, ya kita jangan marah-marah. Ya, orang caci maki, kita jangan balas dengan caci maki, tetap harus dengan hormat, dengan sopan. Ya, nah ini sudah. Karakter saleh dasar kesaksian yang berani bagi Yesus Kristus, apapun hasilnya. Nah, di dalam teks kita ini, kita melihat ya ada 5 ciri khas ya karakter saleh yang dimiliki Stefanus. Yang pertama adalah Stefanus ini seorang yang penuh dengan Roh Kudus. Ya. Dan di dalam ayat yang ketiga,
Ini adalah persyaratan yang ditetapkan para rasul, ya. Jadi mereka harus penuh dengan Roh Kudus. Artinya apa? Mereka harus lahir baru. Ya kan? Orang yang lahir baru pasti dia ada Roh Kudus di dalam dirinya. Nah, sekarang bergantung orang ini apakah dia membiarkan Roh Kudus menguasai dia. Apakah dia mau berjalan bersama dengan Roh Kudus? Ada banyak orang Kristen yang meskipun dia sudah lahir baru tetapi dia kurang, ya, atau dia hampir-hampir tidak terhubung mungkin, atau kurang terhubung dengan Tuhan, dengan Roh Kudus. Ya. Kurang memiliki sikap berserah untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga hidupnya kacau balau, saudara. Ya, gampang sekali melihat orang kalau hidupnya kacau balau, ya, dan dia tidak menyadarinya, dia pikir hidupnya baik-baik saja, tetapi kita melihat bahwa hidupnya itu sebetulnya tidak baik. Ya, hidupnya itu penuh dengan masalah. Ya. Nah, orang kalau tidak dipenuhi dengan Roh Kudus, maka hidupnya akan kacau. Ya, jadi siapapun yang Anda temui di jalan Anda, ya, dan bahkan ini juga berlaku ya untuk kita juga. Ya, kalau sampai hidup kita ini kacau, itu artinya kita belum penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus belum mengendalikan kita sepenuhnya. Ya, masih banyak keinginan kita itu eh, yang berusaha untuk kita aplikasikan dalam hidup kita. Makanya hidup kita jadi kacau. Ya. Nah, ketujuh diaken ini harus mempunyai reputasi yang baik, khususnya karena mereka penuh dengan Roh Kudus. Ya, kita ingat itu dalam Galatia kan ada buah-buah roh. Apa itu buah-buah roh? Ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, ya, kemudian apa lagi? Eh, ya, penuh dengan pengampunan. Ya, jadi itu buah-buah roh. Ya, yang dikatakan tidak ada hukum yang bisa menentang hal-hal. Ya. Nah, Tuhan Yesus waktu dia melayani, ya, dia ingatkan bahwa murid-muridnya itu akan dibawa ke hadapan para imam, ke hadapan sinagoga dan penguasa. Dan Yesus katakan, kamu gak usah khawatir apa yang akan kamu katakan. Karena Roh Kudus akan memberikan itu. Pada saat kamu diadili, Roh Kudus akan mengajari kamu apa yang harus kamu katakan. Ya, jadi saudara, di dalam kesaksian kita, di dalam pelayanan kita, ya, kalau kita benar-benar rindu ya supaya orang bisa mengenal Tuhan, tapi kita tidak tahu apa yang harus kita katakan, maka Roh Kudus akan menolong kita untuk berkata. Dan waktu kemudian ada orang mau fitnah kita, sampai kemudian kita orang berusaha untuk mengadili kita, maka Roh Kudus akan menolong kita untuk mengatakan apa yang harus kita katakan. Ya, nah jadi saudara, ini adalah persyaratan yang pertama ya. Orang yang penuh dengan Roh Kudus karakternya apa? Orang yang punya karakter yang saleh, ya, atau bisa juga kita katakan orang yang memiliki karakter ilahiyah, maka orang itu akan penuh. Dia harus penuh dengan Roh Kudus. Ya, sudahkah kita penuh dengan Roh Kudus? Yang kedua itu adalah dia penuh dengan hikmat, ya, atau kebijaksanaan. Orang berkarakter saleh itu, orang benar itu, yang selain dia penuh dengan Roh Kudus, maka dia penuh dengan hikmat. Kita bisa melihat dari cara dia berperilaku atau tindakan-tindakan atau perkataan yang dia sampaikan itu penuh dengan hikmat. Ya, dia tidak asal ngomong. Ya, ini adalah persyaratan kedua bagi para pelayan meja ya. Kita bisa lihat itu di ayat yang ketiga. Juga terlihat dalam diri Stefanus ya. Tadi kita sudah baca ayat yang ke-10. Dikatakan Stefanus itu penuh dengan hikmat. Ya, kata Yunani untuk hikmat hanya digunakan 4 kali dalam Kisah Para Rasul. Ya, 2 kali ya dalam tulisan mengenai Stefanus.
Dan 2 kali dalam pesannya di hadapan Sanhedrin. Ya, nanti kita bisa lihat itu 2 minggu lalu lagi, ayat 10 sampai 22. Ya, dikatakan Stefanus itu penuh hikmat. Ya, waktu dia diadili, dia penuh dengan hikmat. Ya, dia penuh dengan kebijaksanaan. Amsal 2 ayat 6 dikatakan, sebab Yahweh memberi hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Dari mana hikmat itu datang? Hikmat itu datang dari Tuhan. Dari mengenal Tuhan. Dari hidup takut akan Tuhan. Ayat 10. Amsal 9 ayat 10. Takut akan Yahweh adalah permulaan hikmat. Takut akan Yahweh. Ya, jadi itu artinya apa, saudara? Seorang yang berhikmat, starting point dia bisa disebut orang berhikmat itu adalah dia hidup takut akan Tuhan. Ya, takut akan Tuhan itu artinya apa? Dia mengasihi Tuhan. Takut akan Tuhan itu artinya apa? Dia hormat akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu apa? Dia hormat, dia mengasihi firman Tuhan. Dia membaca firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam. Itu adalah ciri khas orang yang takut akan Tuhan. Ya. Kalau kita takut akan Tuhan, maka kita akan disebut orang-orang yang berhikmat. Ya. Dan dikatakan, dan pengenalan akan yang Maha Kudus adalah pengertian. Ya. Dalam dunia ini, ya kita bisa membagi ya, itu saya pernah sampaikan itu ya. Jadi ada orang punya pengetahuan. Bagus nggak punya pengetahuan? Bagus. Ya, itu punya pengetahuan tentang firman Tuhan. Bagus nggak? Bagus. Punya pengetahuan bagaimana kita bisa bertindak bijak dengan mengelola keuangan kita misalnya. Ya, itu bagus nggak? Bagus, perlu. Ya, kita punya pengetahuan itu. Ya, itu pengetahuan tentang dunia bisnis. Ya, itu pengetahuan tentang pelayanan. Ya, pengetahuan tentang itu bagaimana kita bisa memelihara tubuh kita dengan bagus. Ya, kita fitness misalnya, dan kita tahu itu teknik-teknik untuk menarik beban atau mengangkat beban seperti apa. Bagus nggak? Bagus. Ya, itu pengetahuan, saudara. Lalu kemudian tingkatan yang kedua itu adalah orang memiliki pengertian. Jadi dia tidak hanya punya pengetahuan, dia ngerti ya. Itu kenapa misalnya kita harus mengelola keuangan kita dengan bijak. Dan bagaimana caranya. Dan mengerti segala konsekuensinya. Kalau kita tidak memelihara keuangan kita dengan bijak, ya, atau kalau kita memelihara keuangan kita dengan bijak, apa konsekuensinya? Ya, kalau kita memelihara tubuh kita dengan rajin olahraga misalnya, ya orang mengerti ya apa konsekuensinya kalau tidak olahraga, atau kalau tidak mengkonsumsi makanan yang sehat misalnya. Ya, nah jadi ada pengetahuan, itu hal yang kita butuhkan, penting ya untuk menjalani hidup. Kemudian ada pengertian, itu tingkatannya lebih tinggi lagi. Tetapi orang hanya punya pengetahuan dan pengertian, ya, tetapi dia tidak memiliki hikmat, itu tidak ada gunanya. Hikmat itu apa? Hikmat itu adalah kemampuan saya untuk mengaplikasikan, menerapkan apa yang saya tahu dan mengerti di dalam kehidupan saya sehari-hari. Saya tahu bagaimana cara mengaplikasikan pengetahuan dan pengertian saya itu, sehingga saya bisa menjalani hidup saya dengan baik. Sehingga saya hidup itu tidak terlilit utang, supaya saya ini itu tidak sakit-sakitan. Nah, misalnya, ya, ini kami punya teman itu sudah macam-macam itu sakitnya. Ya, ada darah tinggi lah, ada asam urat lah, ada jalan aja ada susah. Tapi waktu kami itu bereuni di Jogja, ya Ibu Pendeta bilang, ya karena dia udah nggak kuat naik itu ke Puntuk Setumbu, itu jalannya mendaki itu kan. Kemudian dia di warung, dan Ibu Pendeta menemani. Ibu Pendeta cerita,
Dia beli ciki itu yang gede, kantong gede. Terus sampai ditegur, loh ini kan ibu ini ada punya masalah. Masalah apa darah tinggi, kok makan yang garam-garam itu kan garamnya luar biasa itu, ciki itu. Ya. Ciki apa taruh gitu. Jadi yang gitu. Jadi ya kita nggak tahu ya, dia punya pengertian nggak ya, atau dia punya pengetahuan nggak ya, bahwa kalau darah tinggi kan harus jaga garam, atau konsumsi garam. Tapi yang jelas kita lihat bahwa dia tidak punya hikmah. Dia tidak menjaga pola makannya, kemudian sehingga kemudian badannya sakit-sakitan. Ya, nah jadi saudara penting sekali kita itu menjadi orang-orang yang memiliki hikmah. Ya, jadi orang yang berkarakter ilahiyah itu satu penuh dengan Roh Kudus, yang kedua dia memiliki hikmat, ya seperti Stefanus. Kemudian dia juga penuh dengan iman. Ya, Stefanus digambarkan sebagai orang yang penuh dengan iman, itu mengacu pada imannya kepada Tuhan. Ya, khotbah Stefanus di pasal 7 juga menunjukkan bahwa ia percaya kepada Tuhan yang berdaulat yang memanggil Abraham keluar dari negara kafir dan melalui perjanjiannya dengan Abraham dan keturunannya membawa Yesus yang benar untuk menyelamatkan umatnya. Ya, nanti Anda bisa lihat itu di pasal yang ke-7. Ya, jadi eh, Stefanus ini dia penuh dengan iman. Ya, apa itu iman? Ya, iman itu adalah kita memproyeksikan hidup kita akan baik-baik saja di masa yang akan datang. Iman itu muncul dari apa? Ya, di dalam Korintus ya, Rasul Paulus dia menulis iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus, akan firman Tuhan. Jadi dari membaca firman Tuhan, maka kita akan memiliki iman. Ketika Tuhan mengatakan, aku akan memeliharamu, aku akan menggendongmu sampai sampai putih rambutmu. Ya, dan kita pegang firman Tuhan. Ya, kita beriman. Ya, kita percaya akan pemeliharaan Tuhan. Kita percaya akan kebaikan Tuhan. Ya, nah itulah apa Stefanus. Ya, dia percaya dengan firman Tuhan. Ya, dia mengerti ya baik perjanjian lama, dia mengerti isi perjanjian lama. Ya ingat ya pada waktu itu belum ada perjanjian baru seperti yang kita kenal. Ya, mereka mereka saja masih beribadah di sinagoga ya, orang-orang Kristen itu. Ya, mereka belum diusir ya dari sinagoga. Mereka masih beribadah di dalam sinagoga, mereka masih membaca Taurat ya, perjanjian lama, tetapi mereka memahami bahwa perjanjian lama itu sudah digenapi ya, semua nubuatan. Ya, nubuatan perjanjian lama tentang kedatangan Mesias sudah digenapi di dalam diri Kristus. Ya. Dan Stefanus dia memahami itu. Ya, sehingga Alkitab mengatakan dia seorang yang penuh dengan iman. Ya, dan iman itu sekali lagi, saudara, muncul dari pendengaran akan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, kemudian merenungkannya dan melakukannya. Ya, kita menjadi orang-orang yang beriman. Ya, dalam hidup ini, ya ini salah satu kualifikasi yang harus kita miliki dan juga harus kita ajarkan anak-anak kita agar mereka penuh dengan iman ya di tengah-tengah dunia yang begitu tidak pasti. Iya kan? Ini luar biasa ya. Ini prediksi-prediksi negatif tahun 2025 ini ya, banyak orang yang sudah takut ya, banyak pengusaha yang takut ini sekarang. Ya, PHK-nya luar biasa, sudah 5 bulan berturut-turut katanya deflasi. Kemudian banyak pabrik yang tutup, pabrik-pabrik tekstil banyak yang tutup, terjadi PHK. Ya, saya tiap hari lewat ya dari depan rumah, jalan terus sampai ke arah stadion, jalan terus sampai ke arah Tajem. Setiap hari, saudara, hampir setiap hari itu ada nambah pedagang asongan baru. Sampai setiap sudut itu. Ya, ini baru keluar sedikit,
baru ke kanan tidak sampai 30 meter, itu sudah ada 3 yang jual es teh. Pas di pinggir jalan itu pakai gerai-gerai dari apa itu, dari apa itu Galvalum gitu ya. Dan warung-warung itu makin malam. Jam 10 tuh masih ramai orang jualan. Hidup makin susah. Ya, cari kerja itu makin susah. Ya, nah, tetapi kita harus tanamkan kepada anak-anak kita bahwa Tuhan akan memelihara hidup mereka. Ya, Tuhan akan memelihara hidup mereka dengan caranya Dia. Tuhan akan membuka ya pintu-pintu yang tertutup. Ya, itu, dan saya bersyukur melihat bagaimana Orasan mulai terus ada kemajuan-kemajuan. Ya, dan saya percaya semua Anda juga akan mengalami. Yang penting apa? Kita harus beriman kepada Tuhan. Ya, jadi ingat bahwa hidup kita ini bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Walaupun ada begitu banyak kabar-kabar yang apa namanya membuat orang menjadi tawar hati, kita jangan tawar hati. Ya, kita percaya bahwa hidup kita akan baik-baik saja. Ya, oleh karena untuk itu kita perlu memahami kebenaran firman. Ya, seperti Stefanus. Ya, dia memahami, dia mengerti siapakah Yesus. Ya, dan dia menjelaskan kepada Sanhedrin. Ya, kalau Anda membaca nanti di pasal yang ke-7, dia menjelaskan mulai dari Tuhan memilih nenek moyang mereka Abraham, terus sampai bangsa Israel, sampai nanti kepada Kristus. Dia menjelaskan inti dan pesan utama dari perjanjian lama, bahwa itu adalah ya, merujuk kepada kedatangan Sang Mesias yang sudah hadir, sudah datang, tetapi ditolak oleh orang-orang Yahudi. Ya, sehingga kita lihat sampai hari ini orang Yahudi terus hidupnya tidak aman, tidak tenang. Perang terus mereka. Ya, dan kita tahu itu sampai akhir zaman. Sampai Tuhan Yesus datang kembali. Baru ada perdamaian ya, di Israel. Ya. Anda hanya bisa penuh iman jika Anda percaya kepada Tuhan yang berdaulat, yang menggunakan perbuatan jahat manusia untuk mencapai tujuan kekal. Ya, iman adalah memproyeksikan hal baik akan terjadi dalam hidup kita di masa depan. Ya, meski saya harus mengalami penderitaan, meski saya harus mengalami kesulitan, meski saya difitnah misalnya, dan untuk sejangka waktu Tuhan izinkan saya mengalami masa yang sulit, ya, tetapi iman, karena saya percaya akan pemeliharaan Tuhan, hal baik akan terjadi atas hidup saya. Ya, jadi inilah kualitas dari seorang yang saleh, ya, dia penuh dengan Roh Kudus, ya, kemudian tadi yang kedua itu adalah dia penuh dengan hikmat, ya, dan yang ketiga itu dia penuh dengan iman, ya, dan yang keempat dia penuh dengan rahmat, ya, dia penuh dengan kasih karunia. Stefanus adalah seorang yang penuh kasih karunia. Ya, dia bukan seorang pendendam. Ia tidak mengutuk para penganiayanya ketika mereka melemparkan batu untuk meremukkan tulang-tulangnya, melainkan memberkati mereka dengan berdoa, Tuhan jangan tanggungkan dosa ini terhadap mereka. Ya, orang saleh itu memiliki karakter pengampun. Ya, dia bukan pendendam. Ya, dia bukan tipikal orang yang menyimpan kesalahan orang. Dia seorang pengampun. Apakah saya sudah memiliki karakter pengampun? Apakah Anda sudah hidup mengampuni siapapun? Ya, itu termasuk orang yang mungkin sudah memfitnah, orang yang sudah menyakiti Anda. Ya, lepaskanlah pengampunan. Itu ciri khas orang yang saleh. Ya, ingat ya, kita melepaskan pengampunan itu pertama-tama, ya, itu untuk kita, untuk kebaikan kita, bukan orang itu. Ya, kita sudah belajar ya. Kalau kita penuh dengan kepahitan, maka apa? Mulai segala macam sakit penyakit lah, kanker ini, kanker itu, tumor ini, tumor itu, macam-macam sudah. Kalau kita menyimpan dendam, menyimpan kesalahan orang,
Ya, kita belajar Stefanus, dilempari dengan batu, dan di tengah-tengah kesakitannya, dia melepaskan pengampunan. Dan itu hanya bisa terjadi kalau Roh Kudus menguasai hidup seseorang. Ya, dia penuh dengan rahmat. Dan yang terakhir, dia penuh dengan kuasa. Ya, orang yang saleh, orang yang terhubung dengan Tuhan, maka dia penuh dengan kuasa. Ya, jadi kuasa di sini sebetulnya bukan hanya berbicara soal melakukan mujizat. Ya, ada orang yang diberikan kuasa untuk melakukan mujizat. Ya, Tuhan juga kalau dia mau, dia bisa membuat Anda atau memberikan kuasa melakukan mujizat kepada Anda. Ya. Nah, tetapi kuasa di sini itu luas, ya, bukan hanya soal melakukan mujizat, ya, tetapi waktu kita berkata-kata dan perkataan kita mengandung kuasa. Waktu kita memberikan nasihat dan nasihat kita itu mengandung kuasa merubahkan hidup seseorang. Tuhan memberi Stefanus kemampuan untuk melakukan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang besar ya di antara orang-orang. Yang dikatakan mujizat-mujizat. Oke, apa itu misalnya? Orang dirasuk setan dilepaskan dari ikatan setan atau roh jahat. Orang yang sakit disembuhkan, orang yang buta melihat. Tapi juga di sini katakan dan tanda-tanda yang besar di antara orang-orang ya, jadi luas. Ya, kuasa yang diberikan oleh Tuhan itu bukan hanya soal ya apa namanya? Itu sesuatu yang sifatnya supranatural ya seperti mujizat. Ya. Itu tetapi bagaimana kita mempengaruhi keluarga kita ya sehingga keluarga kita itu tidak berantakan misalnya. Ayat yang ke-8. Di sini dikatakan, adapun Stefanus yang penuh iman dan kuasa membuat keajaiban-keajaiban dan tanda mujizat di tengah-tengah orang banyak. Kemudian ayat 9, bangkitlah beberapa orang dari sinagoga kaum Libertini, orang-orang Kirene, Alexandria, Kilikia, dan Asia berdebat dengan Stefanus. Ya, jadi sekali lagi ada perlawanan. Orang yang penuh dengan kuasa, ada yang men-challenge kuasanya dia. Apakah itu benar dari Tuhan atau tidak? Nah, kita belajar satu hal, bahwa orang-orang beragama seringkali merupakan pihak yang paling keras dalam menentang Injil. Ya, jangan berpikir orang-orang beragama, bahkan termasuk teolog-teolog, ya sekarang ini di YouTube ini banyak teolog-teolog yang itu mengajarkan pluralisme agama, mengajarkan pluralisme agama. Mereka mengatakan ada banyak agama, semua agama berasal dari Tuhan yang sama, dan semua agama memimpin kepada Tuhan yang sama. Semua agama membawa ke surga yang sama. Di YouTube itu banyak itu. Bahkan ada teman kita yang mengajarkan seperti itu. Lulusan dari sekolah teologi Injili. Mengajarkan seperti itu. Itu padahal agama seberang itu mengajarkan justru kepastiannya masuk neraka. Ada yang lain itu yang mengatakan surga neraka itu nggak ada. Agama adalah buatan manusia. Agama adalah usaha manusia untuk mencapai Tuhan. Tapi Tuhan itu adalah Tuhan yang transenden, Tuhan yang tidak terbatas. Kita ya adalah makhluk yang terbatas. Bagaimana kita bisa mencapai yang tidak terbatas? Harus yang tidak terbatas itu yang datang, turun, ya, dia membatasi dirinya, berbicara dalam bahasa kita, supaya kita bisa mengerti bagaimana caranya bisa membawa kita kembali kepadanya, kembali ke surga. Makanya ingat saudara, kekristenan, ya kekristenan yang sejati, kekristenan itu bukan agama. Agama adalah usaha manusia mencapai Tuhan, dan itu pasti gagal. Kekristenan itu adalah karena kita tidak bisa mencapai Tuhan, Tuhan yang turun datang mencapai kita. Tuhan yang turun, yang tidak terbatas membatasi dirinya. Yang maha kuasa, hanya yang maha kuasa yang bisa menyelamatkan kita. Manusia siapapun dia tidak maha kuasa. Guru-guru, nabi-nabi, ya,
di sepanjang sejarah manusia. Memperlihatkan jalan untuk ke surga ini, jalannya itu. Kamu lakukan ini, kamu lakukan itu. Ya, tetapi mereka semua adalah manusia, tidak punya kuasa untuk menyelamatkan. Kristus adalah Tuhan. Ya, Kristus adalah Tuhan yang datang dan menyelamatkan kita. Ya, jadi kita belajar di sini, orang-orang beragama itu seringkali merupakan pihak yang paling keras dalam menentang Injil. Dan itu saya temukan di YouTube ini sekarang. Aduh, ngeri saudara. Akan ada teman-teman kita sendiri yang mengajarkan seperti itu. Dan mengecam ya hamba-hamba Tuhan yang benar-benar berdiri teguh ya, di dalam dasar kebenaran firman Tuhan. Seperti Yesus yang mengatakan, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa, datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, tetapi lihat ini kekerasan hati ya orang-orang Yahudi. Ya, kita memang tidak boleh mengutuki orang Yahudi, ya, tetapi mereka sedang mengutuki dirinya sendiri kan. Sampai hari ini, lihat Tuhan izinkan mereka mengalami begitu banyak ya serangan dari mana-mana itu kan. Dari selatan itu ada Yaman lah, ada Gaza, orang-orang Palestina. Dari timur itu ada apa? Ada Iran, bahkan Irak juga katanya sesekali menembakkan rudal. Kemudian dari utara itu Lebanon, mereka sekarang perang lawan Hezbollah. Dan mereka dikelilingi oleh bangsa-bangsa yang ya memang ini saat ini mungkin masih dianggap damai dengan orang Israel, tapi kita nggak tahu. Ya dunia kita lagi rawan sekali sudah. Ya kita tidak tahu, kita harus banyak berdoa. Ini apakah ini perang dunia ketiga ini akan terjadi? Ada yang mengatakan sudah terjadi sebetulnya, tapi masih akan terus bereskalasi. Kita tidak tahu. Ya, tapi kita jangan gentar, hidup kita di dalam tangan. Ya, ini sebagai penutup. Ya, ini adalah memorial dari Henry Liman dan Samuel Munson. Ya, dua misionari yang pertama datang ke Tanah Batak itu dari Sending Baptis. Baru tiba di Tanah Batak. Belum sempat bersaksi, sudah dikepung oleh orang-orang Batak, dibunuh, dan dimakan. Ya dulu nenek moyang orang Batak itu adalah pemakan, itu kanibal ya. Jadi dia mati itu supaya musuhnya, itu musuh atau arwah musuh tidak mengganggu mereka. Ya, saya pernah berkunjung ke, ke lokasi di mana mereka dibunuh, itu ada batu dari Amerika, itu seperti batu yang besar dengan tulisan Tertullianus. Jadi itu lokasi yang dipercaya tempat mereka dibunuh. Dan ada kutipan dari Tertullianus, darah kaum martir itulah benih gereja. Saudara, penderitaan oleh karena Kristus itu juga dialami oleh Stefanus, oleh banyak ya hamba-hamba Tuhan yang lain. Ya, tetapi kita belajar bahwa kesaksian dari Stefanus, juga Liman dan Munson, akhirnya apa Tuhan pakai untuk bisa membawa banyak orang datang kepada Kristus. Ya, gereja Batak itu salah satu gereja yang terbesar ya di yang pasti di Indonesia. Ya, jumlahnya itu paling besar itu adalah gereja Batak. Nah itu HKBP, GKPI itu kalau digabung satu itu semua itu paling besar jumlahnya. Ya. Dan itu boleh terjadi dari orang-orang saleh ya, yang rela mengorbankan nyawanya seperti Stefanus, seperti Liman dan Bunsun. Biarlah kita semua menjadi orang-orang yang saleh, ya, hidup dekat akan Tuhan, hidup takut. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya serahkan kepada Ibu Pendeta untuk bisa menutup kita dalam doa.
sambil kita menaikkan doa syafaat. Jangan lupa mendoakan untuk Ibu Shirley ya, dan juga Pak Yano. Silakan yang lain kalau akan menyampaikan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini kami boleh merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus kiranya terus boleh berbicara di dalam hati dan pikiran kami, supaya kami dapat lebih memahami firman Tuhan dan memberikan kami kuasa untuk menjadi pelaku firman. Menolong kami supaya kami semakin boleh menjadi anak-anak Tuhan yang hidup di dalam kesalehan, dengan demikian memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, pada pagi hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan tolong kami, berkati bangsa dan negara kami Tuhan, para pemimpin kami, tolong Tuhan, berikan hikmat-Mu, berikan pertolongan-Mu untuk para pemimpin kami dapat memimpin negara kami dengan baik, menjadi saluran Tuhan mengadakan pemulihan dan berkat boleh ada atas bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami berdoa juga untuk kami sebagai orang percaya supaya kami sungguh-sungguh boleh lebih lagi menjadi garam dan terang bagi bangsa kami. Tuhan sudah menempatkan kami di dalam negara yang indah ini. Kiranya kami terus boleh membawa bangsa kami ke hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan berdoa juga untuk setiap kami, anak-anak-Mu di sini, kiranya Tuhan memberkati kami. Tolong kami Tuhan dalam kehidupan kami, anak-anak kami dalam studi dan dalam pekerjaan. Biarlah mereka boleh menemukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan mereka dan hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Kami percayakan masa depan yang indah yang Tuhan sudah sediakan bagi mereka. Kami yakini dan kami imani di dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kami berdoa secara khusus untuk Ibu Shirley dan Pak Yano dalam setiap medical treatment yang diterima. Kiranya Tuhan berkati setiap obat, setiap perawatan yang sedang dijalani. Berikan sukacita, pengharapan bahwa Tuhan Yesus, dokter di atas segala dokter, Engkau sanggup untuk memberikan pemulihan yang sempurna kepada saudara-saudara kami. Kami berdoa untuk sahabat, untuk teman, untuk keluarga yang mungkin masih mengikuti jalan dunia ini, yang belum mengenal Tuhan Yesus secara pribadi dalam kehidupan mereka. Kiranya Tuhan, saat kami mengingat mereka di dalam doa kami, Engkau menjamah mereka dimanapun mereka berada. Lembutkan hati yang keras, supaya mereka dapat menerima Tuhan Yesus dan mengalami kelepasan, mengalami sukacita, hidup bersama dengan Kristus. Terima kasih Bapa. Yang berdoa untuk setiap kami dan pekerjaan kami. Yang berdoa untuk Eli yang pada pagi hari ini harus masuk kerja. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan sukacita, boleh menjadi berkat di dalam pekerjaannya. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk orang tua kami dalam usia lanjut. Kiranya Tuhan berkati, beri damai sejahtera, sukacita senantiasa memenuhi hati dan pikiran orang tua kami. Kesehatan juga boleh Tuhan berikan. Tahu bahwa sampai pada masa tua pun Tuhan tidak pernah meninggalkan orang tua kami. Tuhan selalu setia dan Tuhan selalu ada
untuk setiap anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan atur, Tuhan pakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah namamu Bapa di dalam nama Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan dan sesama. Marilah kita berkata demikian. Aku percaya kepada Elohim, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Elohim Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum kita akan menerima berkat dan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita kembali memuji Tuhan. Kita naikkan pujian dari Nafiri Rohani 131, Pimpin Aku Tuhan Hua. Kita minta pimpinan dan penyertaan Tuhan untuk hidup kita. Pimpin aku Tuhan Hua dalam gurun dunia. Engkau kuat dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti sorga, jadilah makananku. Jadilah makananku. Buka sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah di muka dengan tiang awanmu. Ya penganjur, jadilah perisaiku. Jadilah perisaiku. Dan di dalam air Yordan, angkatlah ketakutan. Berilah aku dengan selamat masuk tanah Kanaan. Selamanya, hormatmu ku nyanyikan. Hormatmu ku nyanyikan. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita
sambil kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan untuk menerima berkat. Tuhan Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Tuhan Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu dan memberi engkau anugerah. Tuhan Yahweh mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pujilah Halik semesta. Amin. Mari kita bersaat teduh sejenak.